Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini akan coba masuk lagi ke persamaan diferensial dan order tinggi, higher order ya. Oke, sebelum mulai mungkin silahkan baca doa sebelum belajar. Baik, kita lanjut. Oke. Nah, untuk ODE, mengingat kembali, ODE merupakan singkatan dari Ordinary Differential Equation, persamaan diferensial yang biasa gitu ya. Dan ini masih yang first order atau order 1. Kenapa order 1? Karena kalau kita lihat nanti hanya pangkatnya yang tertinggi adalah 1 gitu ya. Nah, untuk di sini ya, untuk yang linear kita bisa lihat persamaannya ini ya. Ini merupakan persamaan ODE yang linear. Kenapa? Karena yang tertingginya adalah 1 ya. Kalau misal pangkatnya 2 jadi kan sudah non linear. Dimana situ ada Px, Y dan Rx ya, dimana P dan R itu merupakan fungsi daripada X ya. Nah, oke. Jadi yang ini bukan merupakan yang non linear ya. Oke. Baik, kita akan lanjut. Nah, jadi di persamaan diferensial ini ya ada yang homogen dan non homogen. Ya. Nah, yang homogen itu bagaimana? Di mana Rx-nya itu sama dengan 0 ya. Tadi kalau ingat di sini ada Rx. Nah, jadi kalau Rx itu sama dengan 0, ini disebut dengan yang homogen. Nah, solusinya untuk yang homogen bagaimana? Ini dia solusinya. Dimana solusinya adalah C kali I pangkat minus integral Px dx ya. Nah, jika katanya ya, kalau ini C sama dengan 0, maka yang di sebelah kanan kan sama dengan 0. Maka ini menjadi trivial solution ya. Trivial solution. Nah, sehingga nanti Y ini kita harus cari menggunakan metode tertentu lah ya nantinya. Oke. Nah, jika Rx ya tidak sama dengan 0, maka ya ini disebut dengan non homogen, persamaan diferensial yang non homogen. Nah, solusi ya untuk yang persamaan non homogen itu ya adalah ini. Yx sama dengan E pangkat minus H dikalikan integral E pangkat H R dx tambah C. Nah, oke. H itu apa? H itu adalah integral daripada Px dx ya. Nah, oke. Jadi atau ini ya mungkin bisa dikalikan ke dalam nanti ini bisa kalikan kemari ini kalikan kemari kan, maka Yx ini jadinya ini ya. Nah, E pangkat min H integral E pangkat HR dx tambah C E pangkat minus H ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini total outputnya atau hasil akhirnya itu ya merupakan respon daripada yang R yang kita input ya, nilai daripada R. Nah, kemudian dan merupakan satu lagi ada juga akibat penjumlahan atau respon daripada data awalnya ya, nanti akan kita lihat. Oke. Ini ada contoh persamaan diferensial order 1 tentunya ya. Y langsung tambah Y tangan X sama dengan sin 2X. Kemudian
dikasih initial value atau nilai awal ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah jika X-nya, ini kan merupakan X ya, yang di dalam kurung ini, X-nya sama dengan 0, atau X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 1. Itu adalah initial value-nya yang diberikan di soal ini. Nah, oke, pertama sekali, kita harus identifikasi dulu ini. Apakah ini non-homogen atau homogen. Nah, di awal tadi saya sampaikan bahwa jika Rx-nya sama dengan 0, maka dia homogen. Namun, jika dia Rx-nya tidak sama dengan 0, maka dia non-homogen. Nah, Rx-nya mana? Rx-nya adalah ini, sin 2x. Nah, sin 2x ini tidak sama dengan 0, maka ini adalah persamaan diferensial yang non-homogen. Sebagaimana tadi kita ketahui, kita perlu mencari nilai H ya. Nah, oke, sebelumnya di sini kita lihat. Nah, sini adalah nilai Rx-nya ya, ada dapat sinus 2x. Nah, kemudian tadi ada nilai P. P-nya di sini apa? P-nya di sinilah tangen X. Nah, jadi kita sudah dapat P, R ya. Nah, kemudian sinus 2x ini mungkin dibuka lagi trigonometrinya atau di googling saja nanti, itu sama dengan 2 sinus x kali cos x ya. Nah, sifatnya ya, dari sifat daripada sinus 2x nanti bisa dilihat. Nah, kemudian H tadi apa? H merupakan integral dari P dx. P-nya tadi mana? P adalah tangen x. Nah, maka integral daripada tangen x dx adalah ln sekant x. Nah, ini nanti coba dilihat lagi integral trigonometrinya. Nah, kemudian ya, kalau masih ingat juga tadi untuk solusi daripada ini ya, yang non homogen, Y sama dengan E pangkat minus H dalam kurung integral, sorry ya, ini kurang bagus, E pangkat H R dx tambah C ya. Nah, ini adalah solusinya yang non homogen tadi. H-nya sudah dapat ya. Tinggal kita masukkan sini. E pangkat H berarti ini ya, E pangkat H itu merupakan E pangkat ln sekant X ya, dimana E pangkat ln sekant X ini bisa menjadi sekant X. Nah, kenapa? Ini merupakan sifat daripada logaritma ya, dan ini merupakan logaritma natural. Nah, atau mungkin saya tuliskan di sini E pangkat ln sekant X ya. Jadi ini bisa hilang. Kenapa? Karena di sini ada basisnya sama dengan E juga ya. Makanya jadi sekant X. Nah, di sini kenapa jadi cos X? Nah, karena min H ya, berarti 1/sekant. Nah, 1/sekant merupakan cos X. Nah, kemudian E kali H, oh ini tadi ada R-nya sini ya. Nah, R ini adalah E, jadinya sekant X kali 2 sin X kali cos X yang dari sini tadi. Ya, ini merupakan
bisa dijadikan 2 sinus X ya. Karena secant X adalah seper cos ya, seper cos, maka ini bisa coret ya, maka jadi sisa 2 sin X. Nah, oke. Lalu kita rakitlah atau kita rangkailah dia persamaan ini. Maka solusinya adalah ini ya, cos X kali 2 integral sin X dx tambah C. Nah, dimana ini bisa kita selesaikan ya, integral sin X-nya menghasilkan C dikali cos X kurang 2 cos kuadrat X. Nah, kemudian kita masukkan initial value-nya. Initial value-nya apa? X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1. Nah, dengan memasukkan ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1. Ini untuk mencari apa sih? Mencari nilai C yang di sini. Nah, oke. Maka di sini kalau bisa dilihat C kali cos 0, berarti C kali cos 0 itu adalah 1. Berarti C kali 1 sama dengan C dikurangi 2 cos kuadrat X. Nah, udah jelas cos 0 sama dengan 1. 1 kuadrat itu adalah 1 kuadrat itu adalah 1 kali 2, jadi dikurangi 2 ya, sama dengan 1. Nah, jadi kita dapat peroleh adalah C sama dengan 3 ya. Maka kita masukkan initial value problem tadi itu, kita dapat solusinya adalah ini. Y sama dengan 3 cos X kurang 2 cos kuadrat X. Nah, oke. Nah, sebagaimana disampaikan tadi di slide sebelumnya, ya, solusinya itu merupakan, bisa balik, bisa kembali ya. Tadi adalah respon daripada nilai R dan ditambahkan dengan inisial data ya, data awal ya. Nah, jadi akibat daripada R itu ya, itulah yang menghasilkan min 2 cos kuadrat X ya. Dan akibat daripada initial value tadi, kita dapatkan 3 cos X tadi itu. Nah, oke. Nah, kita akan lanjut di sini. Ini ada persamaan Bernoulli ya. Nah, dimana persamaan Y aksen tambah Tx Y sama dengan Gx kali Y pangkat A. Dimana A merupakan bilangan real ya, bilangan asli. Nah, jika katanya A itu sama dengan 0 atau A itu sama dengan 1 ya, maka persamaan 9 itu linear ya. Nah, persamaan itu linear. Nah, persamaan itu linear. Nah, jika sebaliknya ya, maka persamaan itu non linear, artinya nilainya itu selain 0 dan 1, misalkan 2, 3, itu berarti sudah non linear ya. Nah, oke. Nah, kita akan set ya, akan buat UX itu merupakan YX 1 kurang A ya. UX itu merupakan YX 1
kurang A. Nah, oke, dengan demikian kita akan coba turunkan nilai UX. Nah, jadi kalau demikian maka ini U aksen ya sama dengan, nah kalau masih ingat pangkatnya ini kita turunkan ke depan kemari, sudah. Kemudian yang YX ini kita tuliskan dengan pangkatnya ini kita kurangi dengan 1. Makanya jadi Y pangkat minus A. Karena 1 kurang A kurang 1 jadi minus A. Kemudian dikalikan dengan yang dalam kurung ini kita turunkan. Makanya dituliskan Y aksen. Nah, seperti itu ya. Untuk U aksennya ini dari mana datangnya. Nah, oke. Kemudian ini kita lakukan perkalian ke dalam saja, jadi seperti ini. Nah, terus kemudian kita akan lakukan penyederhanaan. Maka kita peroleh U aksen itu 1 kurang A ya, G kurang P kali Y 1 kurang A ya. Nah, daripada simplifikasi yang dari sini gitu ya. Oke, mungkin tadi ada yang terlewat ya, mungkin bingung nih dari mana ini ya. Oke, saya coba sedikit ulangi. Ini ya kita peroleh dari mana? Dari sini. Kok bisa gitu ya? Nah, jadi yang kita ambil Y aksen. Y aksen sama dengan, nah yang ini jadinya GX. Ini sorry ya, ini agak susah menuliskannya karena nggak pakai pen saya. Nah, GX kali YA. Nah, kemudian yang ini PXY ini dipindahkan ke kanan, jadi kurang PXY ya, tapi di sini jadi PY saja. Makanya jadinya seperti ini ya. Nanti mungkin coba olah sendiri supaya bisa kelihatan. Nah, oke, makanya jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan simplifikasi seperti ini jadinya. Nah, dengan tadi ya Y pangkat 1 kurang A sama dengan U, maka ini kita coba penyederhanaan atau apa ya, misalan ya. Ini tetap U aksen 1 kurang P. Nah, yang ini jadinya U. Ya, oke. Nah, sama dengan 1 kurang A kali G ya. Artinya ini tadi maksudnya daripada ini yang U-nya di sini, ini adalah yang ini, P-nya itu adalah yang ini, ya U tadi yang ini sudah. Nah, kemudian 1 kurang A-nya ini pindahkan ke sebelah kanan, gitu ya. Nah, jadi seperti ini persamaannya. Oke, itu solusinya tadi itu ya. Nah, ini juga persamaan Bernoulli equation ya. Nah, untuk ini khususnya kalau logistik ini. Nah, atau disebut juga dengan Verhulst equation atau persamaan Verhulst. Nah, Y aksen sama dengan A kali Y kurang BY kuadrat. Nah, ini kita coba buat seperti bentuk yang kayak yang tadi awal tadi, yang Bernoulli yang di awal. Makanya itu yang si Rx-nya kita pindah ke kanan. Rx-nya sini mana? Rx-nya di sini kita ambil si min B kuadrat. Makanya kita buat di sebelah kanan sama dengan.
Oke. A di sini berapa? A di sini sama dengan 2. Berarti sini sudah non linear ya. Nah, maka ya jadi kita tahu sini U sama dengan Y1 kurang A. Berarti Y-nya itu pangkat minus 1 ya. 1 kurang 2 sama dengan minus 1. Nah, kemudian kita turunkan ya. Seperti yang tadi. Nah, jadi U aksen itu sama dengan min Y kuadrat dikali dengan Y aksen. Nah, oke. Y aksennya ini kita gantikan dengan persamaan yang ini ya, jadinya ini nih. Nah, oke. Nah, sehingga ya kita dapat B kurang A Y pangkat minus 1 ya. Nah, dimana tadi ini syaratnya adalah min A Y pangkat minus 1 itu sama dengan minus A kali U ya. U tadi mana ini? U. Y pangkat min 1 ya. Nah, ini dia kan. Nah, ini jadinya persamaan ODE yang linear ya, yang linear. Nah, ini jadinya persamaan linear. U aksen tambah AU sama dengan B. Nah, ini sudah sama dengan yang di awal tadi ya. Nah, sehingga ini merupakan persamaan diferensial order 1 yang linear dan non homogen. Nah, oke. Jadi untuk solusinya itu adalah U sama dengan C kali E pangkat min A tambah T tambah B per A ya. Nah, oke. Kemudian U ini jadinya 1 per Y ya, 1 per Y. Nah, kenapa ini 1 per Y? Nah, ini dari tadi mana dia? Dari sini ya, dari sini jadinya 1 per Y ya. Min A kali Y pangkat 1 sama dengan min A kali U. A-nya bisa hilang, jadi Y sama dengan pangkat min 1 sama dengan U. U sama dengan 1 per Y. Nah, maka Y sama dengan kita balik jadinya 1 per U. Jadi solusinya 1 per C kali I. Nah, oke, ini adalah solusinya dan dipengaruhi adalah B per A-nya. Nanti kalau B per A-nya ini kita ganti-ganti ya, atau kita kita ganti-ganti, ini bisa seperti ini kurang lebih grafiknya ya. Oke, ini adalah penjelasan daripada yang tadi. Ini saya coba lompat saja. Nah, kita masuk ke persamaan diferensial order 2 yang homogen ya. Nah, jadi sama seperti yang tadi. Ya, ini order 2, tandanya dengan ini ya. Y double aksen. Nah, jadi yang tertinggi itu pangkat 2. Nah, oke. Nah, karena kita ceritanya yang homogen, maka yang ini, yang sebelah kanan atau Rx-nya itu sama dengan 0. Nah, ya jika ada non homogen berarti tidak sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita ambil contoh ini. Y double aksen tambah 2Y sama dengan E pangkat min X kali cos X. Kita identifikasikan dulu. Ini menunjukkan persamaan diferensial order 2 karena sini ada pangkat tertinggi adalah 2. Nah, kemudian apakah ini homogen atau non homogen? Kita lihat Rx-nya. Nah, Rx-nya itu adalah E pangkat min X cos X. Berarti dia non homogen karena Rx-nya tidak sama dengan 0. Nah, ya. Oke.
Nah, untuk yang homogen ya, kita bisa dari sini. Nah, ini bagaimana nih? Y double X ya. Nah, ini caranya tinggal dibagikan sama X ya. Jadinya seperti ini. Kita bagikan semua dengan X seperti ini jadinya. Nah, oke. Kemudian ini untuk contohnya juga sama seperti ini juga bisa ya. Y aksen Y double aksen kali Y tambah Y aksen kuadrat sama dengan 0. Ini dia Y aksen, Y double aksen ya. Nah, ini merupakan PX-nya ya. PX-nya itu ini. Nah, RX-nya juga sama dengan 0. Ini yang homogen. Nah, P dan Q ya, dari persamaan 1, 2 ini kita sebut dengan koefisien daripada ordinary differential equation ya. Nah, sama seperti sebelumnya. Nah, yang mana nanti kita lihat Y sama dengan HX. Nah, ini disebut dengan solusi daripada persamaan itu, apakah dia linear atau non linear yang order 2 ya. Oke, kita akan coba ini pastinya persamaan diferensial order 2 yang homogen. Nah, kita mau lihat apakah Y cos X dan Y sin X ini merupakan solusi atau jawaban untuk persamaan ini. Nah, oke. Nah, pertama kita coba gitu ya, kita coba. Nah, sini Y double aksen. Nah, kita coba dulu yang ini, Y cos X. Berarti kita perlu cari turunan keduanya daripada cos X. Nah, turunan kedua daripada cos X itu adalah min cos X ya. Atau mungkin saya coba turunan pertama dari cos X adalah min sin X. Nah, terus turunan lagi jadinya min cos X. Nah, ini. Nah, kita ganti ini ya. Y aksen double aksen ini jadinya yang min cos X tadi, yang ini. Kan gitu. Nah, ini dia min cos X. Ditambah dengan Y. Y-nya apa? Y adalah cos X. Nah, cos X. Nah, kita jumlahkan, maka sama dengan 0. Artinya adalah Y sama dengan cos X ini merupakan solusi atau jawaban untuk persamaan ini. Nah, itu kita buktikan gitu ya. Nah, begitu juga nanti dengan yang sin X. Nah, sin X itu apa? Turunan daripada turunan pertama adalah cos X. Turunan sekali lagi daripada cos X adalah min sin. Nah, jadinya sin adalah min sin, sini tambah sinus X sama dengan 0. Maka Y tambah sin X juga merupakan solusi. Nah, bagaimana jika Y sama dengan, nah silakan dicoba, cos X ditambah sin X. Apakah ini merupakan solusi? Nah, silakan nanti dicoba ya. Nanti bisa didiskusikan. Oke, ya. Nah, ini merupakan yang sudah kita jawab tadi. Sin X ini sudah kita buktikan bahwa Y sin X ini merupakan solusi juga. Nah,
Nah, kemudian bagaimana jika ya dia itu memiliki suatu koefisien ya. Nah, memiliki suatu koefisien. Misalkan di sini ada 4,7 ya. 4,7 kurang 2 gitu ya. Nah, kita akan lihat. Nah, kalau kita lihat di sini kita selesaikan, maka ini juga akan menghasilkan suatu hasil atau memang itulah solusinya. Jadi nggak masalah ada nilai depan ini. Maka kita bisa tambahkan sini ada koefisien 1 dan koefisien 2. Nah, jadi ini bisa menjadi solusi ya untuk persamaan yang basic seperti ini. Nah, ini ada contoh lagi ya supaya lebih matang, di mana ada persamaan y double aksen tambah y sama dengan 0 dengan initial value ya y dalam kurung 0 sama dengan 3, artinya adalah x sama dengan 0 maka y sama dengan 3. Nah, kemudian y aksen 0 sama dengan 0,5. Artinya persamaan y tadi kita turunkan satu kali dan x-nya kita ganti dengan 0, maka nilai y sama dengan minus 0,5 ya. Oke. Tadi kita sudah ketahui bahwa y sama dengan solusi ya, ini ya, solusi seperti ini. Solusinya adalah ini ya. Y sama dengan C1 cos X tambah C2 sinus X. Nah, kita mau cari C1 berapa, C2 berapa. Nah, oke. Langkah berikutnya kita cari particular solution-nya ya. Solusi partikularnya. Nah, kita turunkan sekali persamaan ini jadinya ini. Cos X turun pertama adalah min sin X. Sin X jadi cos X. Nah, oke. Kita masukkan initial value-nya ini. Tadi apa? Kita gantikan nilai X-nya sama dengan 0. Ini ganti 0, ganti 0. Maka Y-nya sama dengan 0,5. Berarti ini ganti dengan 0,5. Ya. Nah, jadi sin X atau sin 0 itu adalah 0. Ini habis, nggak ada. Ini kan 0. C2 kali cos 1, cos 0 sama dengan 1, jadi C2. Maka C2 sama dengan minus 0,5 ya. Jadinya dapatnya C2-nya adalah minus 0,5. Oke. Kemudian yang ini tadi kita bisa masukkan ini. Nah, masukkan sini 0. Sini 0 ya. C1-nya kita sudah dapat tadi minus C2 ya. C2 0,5 ya. Gantikan, maka kita dapat C1 sama dengan minus bukan minus, positif 3. Maka solusinya adalah Y sama dengan 3 cos X kurang min 0,5 sinus X. Nah, itu merupakan solusinya dari ini ya. Nah, yang ini tadi ya, ini silakan atau kita masuk gantikan ini 0, nilai ini ini pokoknya X ini kita gantikan dengan mulai dari 0 sampai ke nilai tertentu. Nah, kita akan dapatkan grafik seperti ini, osilasi seperti ini ya. Nanti sebenarnya bisa Anda lihat di dinamika struktur di semester 7 itu. Nah, jadi dia akan berosilasi persamaan ini. Nah, kemudian ya kemudian oke. Kalau dilihat ya,
ini Y-aksen. Y-aksen ini merupakan tangan nih, kalau masih ingat nih, persamaan garis ya. Nah, turunan pertama daripada persamaan garis itu merupakan tangen atau gradien ya. Nah, jadi akan ada gradiennya berapa? Sebesar minus 0,5. Inilah dia gradiennya ya. Nah, sorry. Oke, kemudian ini saya lanjut aja nih pertemuannya, ini langsung saya gabung semua bersama. Harusnya ada pertemuan, jadi kita padatkan saya ke dua pertemuan ya, karena nanti supaya bisa diputar ya, mungkin teman-teman yang terdampak kemarin bisa pelajarin gitu ya, karena kalau Zoom kendala kemarin sinyal ya. Nah, oke. Tadi kita sudah dapati solusi yang tadi itu adalah Y sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X. Nah, kita akan coba dengan ini ya. Y1 sama dengan E pangkat X dan Y2 sama dengan min X. Nah, apakah ini bisa menjadi solusi juga? Nah, caranya sama saja kayak yang tadi. Nah, oke, sekarang kita akan coba langsung nih kita masukkan suatu nilai apa ya, initial value juga ya. Langsung dikasih initial value-nya yang ini. Ya, harapannya Anda sudah memahami maksud daripada initial value ini. Nah, turunan ya, turunan artinya kan ini kan kita harus cari turunan kedua daripada yang ini gitu ya, atau ini langsung di nah, jadi ini kita turunkan dua kali, ya tetap juga E pangkat X gitu ya, E pangkat X. Nah, E pangkat X dikurang dengan E pangkat X sama dengan 0, berarti merupakan solusi gitu ya. Nah, kemudian yang ini bagaimana? Nah, ini kita turunkan dua kali ya, kita turunkan dua kali. Nah, turunan pada E pangkat min X sama dua kali itu adalah tetap juga E pangkat min X. Nah, ini dia dikurangi dengan Y. Nah, sama dengan 0. Berarti ini merupakan solusi. Nah, berarti EX dan E pangkat minus X itu adalah solusi. Jadi, kalau ada persamaan yang begini, kita sudah tahu solusinya mana. Solusi itu bisa pakai cos X tambah sin X atau E pangkat X tambah E pangkat minus X, boleh. Tapi kalau di dinamika struktur, kita umumnya menggunakan cos dan sinus untuk solusi penyelesaiannya ya, karena itu yang mungkin lebih relevan ya. Nah, oke, cara yang sama ya, ini kita masukkan initial value-nya ya. Nah, ini kita masukkan ini C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat minus X. Nah, turunan pertamanya ini C1 kali E pangkat X kurang C2 E pangkat minus X ya. Kenapa kita turunkan sini? Karena kita ada initial value yang ini. Makanya saya turunkan sekali gitu ya. Nah, kemudian kita masukkanlah dia. Nah, yang pertama ini ya. Nah, kita ganti X-nya sama dengan 0. E pangkat 0 berapa? Setiap dipangkatkan 0 sama dengan 1. Nah, makanya jadi ya Y0 tambah C1 tambah C2 sama dengan 6. Dari sini 6-nya. Maka C1 tambah C2 sama dengan 6. Oke, kita simpan dulu. Nah, turunan daripada persamaan ini tadi ini kan. Nah, kita ganti dengan
0 X-nya. Jadinya ini. Nah, tadi initial value sama dengan minus 2. Nah, oke. Kita simpan saja dulu nih. Nah, ada dua persamaan ini. Kita bisa selesaikan dengan apa? Bisa dengan substitusi atau dengan eliminasi. Silahkan. Nah, ini nggak saya sampaikan. Nanti coba cari. Jika masih bingung juga, nanti silahkan tanyakan. Nah, dari situ kita dapat C1 sama dengan 2 dan C2 sama dengan 4. Nah, tinggal kita gantikan ke yang sini tadi, solusinya tadi. Nah, jadinya inilah dia solusinya atau particular solution daripada initial initial condition yang ini gitu ya. Nah, ini adalah particle solutionnya. Nah, oke. Nanti kalau yang ada non homogen nanti ada complementary istilahnya. Complementary solution. Nah, kalau ini kita masih yang particular solutionnya dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat di sini ya. Nah, kalau tadi itu sedikit bedanya ialah yang ini tadi nggak ada ya. Nah, sekarang muncul nih A kali aksen. Nah, jadi kalau yang di dinamika struktur ya, nanti di sini seperti ini modelnya sama seperti yang tadi juga sama saja. Nah, ini sebenarnya di bagian damping atau redaman. Nah, nanti di sini bagian kekakuan pegasnya. Nah, ini berarti ini lengkap nih persamaannya. Kalau yang tadi sebelumnya tidak lengkap, kalau di persamaan di dinamika struktur kita sebut dia tanpa redaman. Nah, oke. Nanti itu di semester 7 ya. Nah, oke. Ya. Jadi untuk ini jadinya nanti bisa ini katanya kita recall ya dari section 105 ya. Reaction tambah KY sama dengan 0 ya. Nah, ini yang order 1 ya. Oke, coba kita lihat. Nah, jadi untuk solusi yang tadi itu ya kita bisa ambil solusinya itu eksponensial ya, Y sama dengan C E pangkat min KX ya. Nah, jadi untuk yang tadi itu bisa kita ambil solusinya seperti ini, Y sama dengan C kali E pangkat min KX ya. Nah, atau ini kita bisa buat jadi Y sama dengan E pangkat lambda X. Nah, jadi kita buat lambda X. Nah, oke. Kita turunkan persamaan itu jadinya adalah Y aksen sama dengan lambda kali E kali lambda X. Kita turunkan sekali lagi. Jadi lambda kuadrat, kalau turunkan sekali lagi lambdanya kan. Lambda kuadrat kali E pangkat lambda X. Nah, kemudian kita gabungkan ya ke persamaan yang tadi, yang tadi kan Y aksen, masih ingat agak sulit nih, tambah Y aksen tambah PY ya sama dengan 0. Nah, oke. Y double aksen ini ya. A kali Y aksen. Y aksen adalah ini. Ya.
Nah, kemudian B kali Y, ya, Y-nya ini. Oke, nah sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan karakteristik, ya, persamaan karakteristik. Sama karakteristik, jadi lambda kuadrat ditambah A kali lambda tambah B sama dengan 0, ya. Nah, jadinya persamaan karakteristik seperti ini. Nah, persamaan karakteristik seperti ini kita bisa selesaikan, ya, dengan rumus ABC, ya, lambda 1 dan lambda 2. Nah, ini ya, bisa lihat saja ini formulanya, lambda 1 dan lambda 2 seperti ini. Nah, oke. Kemudian dari sini tadi, ya, lambda tadi itu kita gantikan ke yang Y1 tadi dan Y2. Nah, jadi kita dapat nilai Y1 dan Y2. Nah, kemudian nih perlu diketahui bahwa ada beberapa kondisi, ya. Kondisi, atau kalau masih ingat ini merupakan diskriminan, ya, diskriminan. Nah, jika diskriminan besar sama dengan 0, maka akan dihasilkan dua akar yang berbeda, ya, yang ini tadi lambda 1 dan lambda 2. Jika diskriminan sama dengan 0, dia akan ada double roots atau akar yang ganda. Nah, jika diskriminannya lebih dari 0, maka dia akan kompleks, ya, atau dia biasanya bilangan imaginary, ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba di case yang pertama, yang 2 atau diskriminannya lebih besar daripada 0, ya. Nah, ini solusinya yang tadi Y1 dan Y2. Nah, ini adalah general solution atau solusi umumnya, ya, penjumlahan daripada CY1 dan Y2. Nah, oke. Nah, ini kita masukkan, ini soalnya. Nah, ini ada initial value-nya, ya. Initial value-nya Y0 sama dengan 4, Y akse 0 sama dengan minus 5, ya. Nah, jadi tadi kita dapat persamaan karakteristiknya seperti ini. Kita ganti Y akse dan Y X sama dengan lambda. Dari sini kita dapat lambda 1 itu adalah 1, lambda 2 adalah minus 2, ya, dengan menggunakan formula yang tadi. Nah, general solutionnya bagaimana? Nah, ini yang tadi tinggal digantikan saja. C1 kali EX tambah C2 E pangkat min 2X, ya. Dengan ini lambdanya tadi kan sudah kita gantikan. Nah, sekarang mau cari C1 dan C2. Nah, tinggal kita masukkan initial value-nya tadi. Initial value-nya tadi, ya, ini dia. Nah, Y0 sama dengan 4, Y akse 0 sama dengan minus 5, ya. Nah, terjadi seperti ini. Silahkan, ini mau disubstitusi boleh, dieliminasi boleh, ya, sehingga kita dapat C1-nya ini dan C2-nya ini. Nah, maka kita dapati inilah dia solusi untuk permasalahan tadi. Nah, ini silahkan nanti kalau digambarkan grafiknya kurang lebih seperti ini, ya. Oke. Nah, sekarang yang dia double root atau diskriminannya sama dengan 0, ya. A kuadrat kurang 4B itu sama dengan 0. Nah, ini jadi Y1 sama dengan Y2, ini dia. Oke, coba dilakukan. Nah, kemudian
Y2, oke. Y aksen 2 sama dengan ini. Oke, ini kita skip dulu aja ya, kita lompati ke contohnya saja nih. Ini aja nih. Nah ini kalau dihitung atau dicoba hitung diskriminannya, diskriminannya sama dengan 0 nih. Nah, sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, jadi kalau mau dicari persamaan karakteristiknya, ini tinggal digantikan ya, jadinya seperti itu ya. Lambda tambah 0,5 kuadrat sama dengan 0. Nah, maka akarnya itu dapatnya minus 0,5 ya. Atau mau cara yang kayak tadi juga boleh, silahkan. Nah, terus tinggal dimasukkan ke Y-nya ya kan. Y-nya kan Y1 sama dengan Y2, jadi bisa seperti ini. Nah, kemudian kita turunkan sekali karena untuk mencari nilai ini initial value ya tadi. Nah, daripada ini tinggal Anda masukkan saja nilai X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan minus 35. Dapatlah ini seperti ini ya kan. Nah, kemudian ini tadi jangan lupa juga ini masukkan Y0 sama dengan 3 ini. Nah, oke, dapatnya inilah solusinya. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah complex roots. Complex root ini ya merupakan bilangan imajiner ya. Oke. Nah, seperti ini nanti kalau Anda cari nilai lambdanya ya, lambdanya akan bentuknya seperti ini. Nah, akan ada bilangan imajiner. Nah, akar minus. Nah, nanti silahkan dicoba untuk pelatihan ya. Nah, akan terjadi seperti ini. Nah, maka ini 3 ini merupakan omega ya, 3. Nah, ini akan saya lanjutkan. Nah, ini memang jarang sih, memang jarang, tapi ya kita harus pelajari juga ya. Nah, maka nanti Y-nya itu ini terlalu cepat nih, memang ini Y-nya itu nanti Y1-nya sebenarnya yang ini, Y2-nya ini tambah ini gitu ya. Nah, Y0 sama dengan, nah ini masukkan initial value-nya. Oke lah, ini mungkin nanti akan saya jelaskan lah ya. Nanti grafiknya bisa seperti ini nih. Oke, saya rasa itu dulu ya. Ini pertemuannya ini, nanti silahkan dicoba diputar, diulangin ya. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan dijapri saja. Nanti kita bisa diskusikan di platform Zoom atau yang lainnya. Oke, demikian saja dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.